Alkisah, hiduplah seorang raja yang terkenal dengan sifatnya yang bijaksana dan adil. Raja itu memiliki 10 orang putri yang sangat-sangat cantik. Anak-anaknya memiliki nama-nama berdasarkan dari nama warna. Dari nama Putri Sulung, yaitu Putri Jambon. Selanjutnya Putri Nila, Putri Jingga, Putri Ungu, Putri Hijau, Putri Biru, Kelabu, Merah Merona, Oranye, dan putri bungsunya yaitu bernama Putri Kuning. Tetapi kebahagiaan itu pun kurang lengkap dikarenakan istrinya meninggal pada saat melahirkan Putri Kuning. Dan dikarenakan sibuk mengurusi kerajaannya, raja itu pun semakin jarang bertemu dengan putri-putrinya. Ke-10 putrinya tersebut dirawat oleh seorang inang pengasuh dan kemudian mereka tumbuh besar menjadi anak yang sangat manja dan selalu bertengkar. Dan dari anak-anaknya, itu hanya putri bungsu yang tak pernah terlibat di pertengkaran kakak-kakaknya. Dan ia lebih senang ketika bermain sendiri. Pada suatu saat, raja ingin bepergian. Ia berkata kepada putri-putrinya, "Saya akan pergi tak lama lagi. Apa kalian ingin sesuatu?" tanya raja tersebut. 9 anaknya pun sibuk menyebutkan berbagai barang mahal. Contohnya, seperti kain sutra dan juga perhiasan. Tetapi berbeda dengan saudaranya yang lain, Putri Kuning pun menjawab, "Aku tak mau apa-apa. Aku cuma ingin ayah kembali dengan sehat dan juga selamat." Raja itu pun tersenyum kepada anaknya mendengar putrinya tersebut. Selama raja tersebut pergi, kelakuan dari ke-9 putrinya semakin menjadi-jadi. Mereka hanya bersenang-senang dan kemudian menyuruh para pelayan dengan seenaknya saja. Sedangkan Putri Kuning merasa sangat sedih ketika melihat taman di lokasi kesayangan ayahnya menjadi kotor dikarenakan para pelayan sibuk untuk mengurusi kakak-kakaknya tersebut. Ia kemudian membersihkan taman tersebut. Dan ketika melihat itu, kakak-kakaknya tidak membantu, tetapi mengejeknya, mengatainya dengan sebutan seorang pelayan baru. Dan bahkan mereka pun tak segan untuk melempari Putri Kuning sampah dan mengotori tempat itu, sehingga membuat Putri Kuning harus membersihkannya lagi. Esok harinya, raja pun pulang dan memberikan hadiah untuk anak-anaknya. Meskipun tak meminta satu barang pun, Putri Kuning tetap mendapatkan sebuah hadiah, yakni sebuah kalung yang berwarna hijau dan sangat cantik. Melihat itu pun, Putri Hijau pun merasa iri kepada Putri Kuning dan kemudian ia menghasut saudaranya tersebut dan mengatakan kalau Putri Kuning mencuri kalung itu dari saku ayahnya. Mereka pun berniat untuk memberikan suatu pelajaran terhadap Putri Kuning karena sudah merampas kalung tersebut. Dan ketika merebutnya secara paksa, mereka tak sengaja memukul bagian kepalanya dan kemudian menyebabkan Putri Kuning meninggal dunia. Mereka semua pun panik dan kemudian menguburkan Putri Kuning di taman. Dan tak ada satupun orang yang berani buka mulut tentang peristiwa tersebut. Sudah berbulan-bulan raja tersebut mencari Putri Kuning, tetapi ia tidak menemukannya. Dan pada suatu saat di atas pusara Putri Kuning ditumbuhi suatu tanaman yang berwarna kuning dan memancarkan aroma harum. Raja tersebut merawat tanaman itu dan menamainya dengan nama Kemuning.